saya mendengar bahwa orang mengatakan bahwa NTT, Papua, Maluku 0% Pak Anies. Gimana selaku pemuda, benar enggak? Ya kalau saya secara pribadi ya, sejauh pengamatan saya hari ini itu bisa dibantahkan. Bisa dibantahkan. Dibantahkan. Terbuktinya saya mungkin mewakili mewakili baik secara pribadi maupun bicara dalam konteks yang luas. Saya juga bagian dari anak-anak timur ya, yang juga dengan kehadiran saya itu membantah. Iya, orang bicara soal kita wilayah timur itu sampai sejauh ini masih 0%, dan itu terbantah dengan kehadiran saya sendiri. Wow. Kurang lebih kayak begitu, Kakak. Wow, luar biasa. Kakak komentari, benarkah orang menggelar bahwa wilayah timur itu 0%? Wah, itu sangat tidak betul ya. Saya sebagai warga timur itu sangat tidak percaya. Ya, karena pada realitanya di lokasi saya itu, area saya itu semuanya Anies gitu. Jadi semuanya Anies. 1000% yang tadi iya, kakak komentari. Iya. Karena itu tadi. Jadi kakak komentari mengatakan bahwa di Sulteng Anies harga mati. Iya. Di Maluku bukan 0%. Berapa persen, Bang? Kira-kira? Ya 100% lah ya kan. Ngeri kali, Maluku 100% untuk siapa? Mas Anies. Keren kan? Jadi teman-teman, terbantahkan sudah ketika kita berdebat di Komal, banyak yang mengatakan bahwa Pak Anies 0%. Terus Putra Maluku mengatakan sendiri bahwa 100%. 0% tambah 1 di belakang dan ditambah 1 0 ya, 100%. Oke. Nah, kira-kira sosok Pak Anies seperti apa yang membuat teman-teman berdua ingin mendukung Pak Anies? Silakan dari Timur dulu. Timur. Ya, kalau bicara sosok Anies ini ya tidak asing ya. Anies juga merupakan salah satu tokoh nasional yang cukup terkenal. Dan itulah mengapa kita sebagai anak muda cenderung mendeklarasikan berbagai komunitas untuk mendukung Anies itu. Karena kita melihat Mas Anies itu sangat potensial dan layak untuk memimpin bangsa ini ke depan. Dan harapan-harapan itu semua ada di Mas Anies. Perubahan dan lain sebagainya, kita tetap optimis ketika Mas Anies terpilih sebagai presiden, semuanya itu akan terwujud. Wow, ini menarik banget. Beliau mengatakan bahwa harapan itu ada di Pak Anies. Sekarang saya tanya ke komentari. Mendengar bahwa Pak Anies itu guru ya? Iya. Gimana menurutmu kalau guru memimpin? Orang saja yang bisa mencerdaskan bagaimana bangsa ini ketika dipimpin oleh guru. Sebenarnya rakyat Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang? Cerdas. Sekali lagi pemimpin yang? Cerdas. Cerdas. Karena kita itu sudah capek dengan pemimpin yang dungu. Pemimpin yang dungu? Wow, gimana maksudnya nih? Ayo. Waduh, berat. Jadi memang kita tuh menginginkan sosok yang cerdas sebenarnya. Kita tuh sudah capek dengan ketidakjelasan sistem, dengan ketidakjelasan peraturan yang terlalu dikaretkan dan dibelit-belitkan. Itu yang sebenarnya butuh kita harapkan itu adalah sosok pemimpin yang cerdas, berkompeten, dan bisalah dengan skala internasional bisalah diadu gitu. Saya butuh itu. Dan anak muda butuh itu. Mentang-mentang Pak Anies karena berskala internasional dukung juga ya? Jelas, kita harus berani global dong. Berarti abang juga menginginkan sosok seperti itu? Ya, tentu itu menjadi sebuah harapan kita pemuda. Bahwa pemimpin itu tidak hanya berpikir secara lokal, tapi selebih dari. Sekarang saya tantang berdua. Oke. Berani nggak membentuk relawan yang Anda dua miliki ini di kampung halaman? Dari ujung, silakan. Iya, seperti yang saya katakan di awal, tujuan dari pembentukan relawan itu tidak hanya sebatas kita mendeklarasikan, tetapi selebih daripada itu kita akan membangun sebuah gotong royong sampai pada akar-akarnya. Nah, sehingga itulah menjadi sebuah spirit dan alasan kenapa kita ingin membentuk relawan pendukung Anies. Ya, itu. Silakan ke komentar gimana? Kalau untuk membentuk relawan sebenarnya itu semua sudah ada, semua sudah ready. Karena itu semua itu memang sudah dari jati diri sendiri manusia yang ingin mendukung Pak Anies gitu. Jadi biar nggak masuk relawan juga udah ada gitu. Tapi kalau untuk relawan kami semua sudah siap kok gitu. Karena sudah ada. Karena kemarin waktu Pak Anies datang ke Sulawesi Tengah, itu semua deklarasi untuk relawan Anies itu sudah ada semua. Itu lebih dari 20 relawan di situ. Jadi sudah masing-masing simpul ada hadir di situ. Jadi tadi Kakak Mentari mengatakan bahwa di Sulteng
sudah oke. Iya. Bagaimana nih, Kakak Mentari kan sekarang berdomisili tinggal di Jakarta. Jaksel. Saya menantang nih, Wow, strategi dan langkah apa yang Kakak Mentari mau sosialisasikan atau lakukan agar orang-orang Sulawesi, bukan hanya Sulawesi Tengah, seluruh Sulawesi bisa bergabung di Pak Anies, dan juga orang Maluku, NTT, Papua bisa bergabung di salah satu relawan untuk dukung Pak Anies. Silakan dari Kakak Mentari. Saya akan gerakan semua teman saya, keluarga saya, dan komponen penting lah di sana. Karena bisa dibilang di sana saya cukup bisa dibantu lah, intinya itu. Di Jakarta sendiri bagaimana? Bisa. Bisa? Serius? Bisa. Saya tantang ya. Ya, oke. Anies, kita tunggu janjinya beliau. Jadi beliau mampu membawa masa begitu Siap. banyak untuk gabung di relawan di DKI Jakarta. Kita tunggu. Siap. Apa nih? Ya bebas aja. Habis Tentatif, ya? setelah ini. Setelah ini Ya. kita mulai gerakan. Bagaimana anak ganteng si manis dari timur? Apa ya, cara-cara yang mungkin digunakan setiap relawan itu yang jelas banyak pendekatan. Yang tadi juga disebutkan, pendekatan yang pertama kita mulai bangun dari lingkungan, kita mulai bangun dari door to door, kemudian dari pergaulan, dan yang paling terpenting di setiap tempat itu ada tokoh-tokoh yang emang dijadikannya sebagai tokoh lah di situ. Panutan. Nah, ini menjadi sebuah sebuah solusi sehingga kita bisa ketika mengambil orang-orang ini, saya sangat optimis, insya Allah kita bisa menggalang suara lebih besar lagi. Nah, ini sudah detik-detik akhir nih. Saya ingin meminta teman-teman dua tantang. Pak Anies kalau bisa datang di Maluku, Ya. dan gimana? Coba berikan pandangan dulu. Ya, tentu juga ini menjadi sebuah harapan ya. Kalau kita bicara mungkin timur dan khususnya mungkin saya sebagai putra Maluku juga sangat berharap bahwa dalam proses menjelang pemilihan Mas Anies juga bisa ke Maluku dan melihat antusias masyarakat di sana seperti apa. Nah, itu menjadi harapan. Seperti itu, Silakan Kakak. Mentari, bagaimana pandangannya? Saya juga sama sih pandangannya dengan kakak tadi. Memang tujuan untuk kita itu ingin memenangkan Pak Anies gitu. Memang dari lubuk dari hati paling dalam sebenarnya. Jadi tidak ada paksaan. Jadi kalau memang Pak Anies bisa datang boleh banget. Tapi kalau misalnya enggak karena ada situasi bentrokan, nggak masalah. Kita tetap optimis kok gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Pak Anies mungkin bisa mendengar bahwa suara pemuda timur, Nyong Manis, kalau di timur namanya Nyong Manis. Nyong Manis dari Maluku mengharapkan kalau bisa Pak Anies datang ke Maluku, kita sama-sama birukan atau buat Pak Anies menang di Maluku, Sulawesi ya. Oke. Nah,